Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Rosana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu partai politik, yaitu Partai Demokrat, meliputi sejarah, perkembangan, dan dinamika internal. Partai Demokrat adalah salah satu partai politik di Indonesia yang didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Partai ini memiliki sejarah panjang dan telah memainkan peran penting dalam politik Indonesia, baik di legislatif maupun eksekutif. Presentasi pada kali ini akan membahas sejarah pendirian partai, eksistensinya di legislatif dan eksekutif, serta pergantian kepengurusan dan konflik internal maupun kesimpulan. Pendiri Partai Demokrat. Partai Demokrat didirikan oleh kalangan intelektual dan akademisi dengan Vence Rumangkang sebagai penggagas utama. Pendiri partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi presiden. SBY sendiri tidak ikut serta secara langsung dalam pembentukan partai, meskipun istrinya Ani Yudhoyono memegang posisi kepemimpinan. Partai ini menganut ideologi Pancasila dan memiliki slogan nasionalis religius. Eksistensi di legislatif. Partai Demokrat pertama kali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004 dan meraih 7,45% suara dan memperoleh 57 kursi di DPR. Pada pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi pemenang dengan meraih 20,9% suara dan 148 kursi di DPR. Pada pemilu 2014, perolehan suara dan kursi Partai Demokrat menurun menjadi 10,19% dan 61 kursi. Pada pemilu 2019, perolehan suara dan kursi Partai Demokrat kembali menurun menjadi 7,77% dan 54 kursi. Pada pemilu 2024, Partai Demokrat meraih 7,43% suara dan 44 kursi di DPR. Eksistensi di eksekutif. Partai Demokrat memegang peran penting dalam pemerintahan melalui kepemimpinan SBY sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2004 sampai 2014. Beberapa kader Partai Demokrat juga menjabat sebagai menteri di berbagai kabinet, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Menteri Koperasi dan UMKM. Pergantian kepengurusan. Partai Demokrat telah mengalami beberapa kali pergantian ketua umum, antara lain Subur Budi Santoso pada tahun 2001 sampai 2005, Hadi Utomo pada tahun 2005 sampai 2010, Anas Urbaningrum pada tahun 2010 sampai 2013, Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 sampai 2020, Agus Harimurti Yudhoyono pada tahun 2020 hingga sekarang. Pergantian kepemimpinan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika internal partai, kemudian hasil pemilu, dan juga kasus hukum yang melibatkan beberapa kader partai. Konflik internal yang dialami oleh Partai Demokrat. Yang pertama ada kasus korupsi, di mana melibatkan Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Berikutnya ada Muhammad Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Ada juga Angelina Sondak, mantan anggota DPR dari Partai Demokrat yang terlibat dalam kasus korupsi proyek Wisma Atlet juga di Palembang. Dan ada Adi Malarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Yang kedua, perebutan kepemimpinan. Pada tahun 2013, terjadi konflik internal terkait pergantian kepemimpinan setelah Anas Urbaningrum mengundurkan diri. SBY kemudian terpilih sebagai Ketua Umum. Pada tahun 2021, terjadi Kongres Luar Biasa atau KLB yang menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum
Namun KLB ini dianggap ilegal dan tidak sah oleh kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Yang ketiga, perbedaan pandangan. Terdapat perbedaan pandangan di dalam partai mengenai strategi politik dan kebijakan partai yang berujung pada konflik internal. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu Partai Demokrat telah melalui perjalanan panjang dengan pasang surutnya. Partai ini telah memainkan peran penting dalam politik Indonesia, baik di legislatif maupun eksekutif. Tantangan yang dihadapi Partai Demokrat di masa depan adalah menjaga soliditas internal, meningkatkan kepercayaan publik, dan menyesuaikan diri dengan dinamika politik yang terus berkembang. Sekian presentasi dari saya, banyak kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.